Terima kasih Metri karena sudah membuka kita dengan doa. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin mengabsensi kita terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? 5. 5 orang. Ibu catat ya. Nah anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Sudah. Jika sudah siap, siapkan alat tulis pulpen dan bukunya. Selanjutnya silakan dilihat di bawah mejanya apakah ada sampah. Jika tidak ada, kita lanjut. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang pidato. Ya, tentang pidato. Betul sekali anak-anak. Selanjutnya kita masuk dengan materi baru. Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Cerpen. Ya benar, kata Dela. Hari ini kita belajar tentang cerpen. Nah anak-anak, berbicara tentang cerpen, kira-kira ada yang pernah membaca cerpen sebelumnya? Saya Bu pernah Ya, di mana? di buku. Di buku ya. Kalau Dela pernah? Kalau Metri pernah? Pernah di mana? Ya, jadi pernah semua ya. Nah anak-anak, karena sudah pernah membaca apa itu cerpen. Nah anak-anak, karena semua sudah pernah membaca cerpen, jadi hari ini kita belajar tentang cerpen. Ada yang tahu cerpen itu apa? Cerita pendek. Ya, jadi cerpen itu adalah singkatan dari cerita pendek. Nah, pada pembelajaran hari ini apa aja sih yang kita akan pelajari? Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian cerpen. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri cerpen. Yang ketiga ada unsur cerpen. Yang keempat ada struktur cerpen. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan membacakan apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 5. Yang pertama, memahami pengertian cerpen. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri cerpen. Yang ketiga, menjelaskan unsur-unsur cerpen. Yang keempat, memahami struktur cerpen. Yang kelima, menganalisis cerpen berdasarkan unsur dan strukturnya. Kita lanjut. Apa sih itu pengertian cerpen? Silakan Metri baca. Cerita pendek adalah karya sastra berbentuk cerita yang menceritakan suatu peristiwa atau pengalaman tokoh secara singkat, padat, dan difokus pada suatu konflik utama. Cerpen biasanya dapat dibaca dalam waktu yang relatif singkat dan memberikan kesan mendalam kepada pembaca. Bagus ya. Jadi pengertian cerpen atau cerita pendek adalah karya sastra berbentuk prosa yang menceritakan suatu peristiwa atau pengalaman tokoh secara singkat, padat, dan berfokus pada satu konflik utama. Cerpen biasanya dibaca dalam waktu yang relatif singkat dan memberikan kesan mendalam kepada pembaca. Nah, seperti itu ya anak-anak pengertian dari cerpen. Selanjutnya kita masuk dengan ciri-ciri cerpen. Kira-kira ada yang tahu ciri-ciri cerpen ada apa aja? Ya, silakan. Ciri-ciri cerpen adalah yang pertama, ceritanya singkat dan tidak terlalu panjang. Yang kedua, memiliki satu tema atau satu konflik utama. Yang ketiga, jumlah tokoh terbatas. 4, alur cerita sederhana dan mudah dipahami. 5, latar tempat, waktu, dan suasana tidak terlalu luas. Keenam, mengandung amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis. Ya, benar ya anak-anak. Jadi, ciri-ciri cerpen yaitu ada 6. Yang pertama, ceritanya singkat dan tidak terlalu panjang. Jadi, ketika ada suatu cerita yang tidak terlalu panjang dan singkat itu merupakan salah satu contoh cerpen. Nah, yang kedua ciri-cirinya yaitu memiliki satu tema atau satu konflik utama. Nah, apa itu tema? Jadi, maksudnya di sini dia memiliki satu tema dan satu konflik ya. Yang ketiga ada jumlah tokoh terbatas. Jadi anak-anak di cerpen itu jumlah tokohnya itu terbatas. Yang keempat, alur cerita sederhana dan mudah dipahami. Nah, alur pada cerpen biasanya itu singkat dan mudah dipahami. Kemudian yang kelima, latar tempat, waktu, dan suasana tidak terlalu luas. Karena cerpen biasanya
latar tempat, waktu dan suasananya menjadi tidak terlalu luas. Kemudian yang terakhir itu mengandung amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pendengar. Nah, maksudnya di sini yaitu biasanya penulis cerpen ini menuliskan suatu amanat itu untuk menyampaikan pesan atau amanat kepada pendengar atau pembacanya. Kita lanjut dengan unsur-unsur cerpen. Jadi unsur cerpen terdiri dari dua unsur. Apa sajakah itu? Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ya, benar sekali anak-anak. Jadi unsurnya terdapat yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsiknya yang pertama ada tema. Apa itu tema? Metri, silakan. Gagasan utama cerita. Ya, jadi tema adalah gagasan utama cerita. Kemudian ada tokoh dan penokohan, yaitu pelaku cerita dan sifat-sifatnya. Yang ketiga ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Kemudian ada latar. Latar biasanya mengandung tempat, waktu dan suasana terjadinya cerita. Kemudian yang terakhir ada sudut pandang. Nah, apa sih sudut pandang? Sudut pandang adalah cara pengarang menceritakan kisahnya. Kemudian yang terakhir ada amanat moral yang ingin disampaikan. Kemudian unsur ekstrinsik ada apa saja sih? Silakan dibaca Metri. Latar belakang penggunaan kondisi sosial dan budaya masyarakat, nilai, nama, agama, dan pendidikan. Ya, benar ya. Jadi unsur ekstrinsiknya ada 3. Yang pertama latar belakang pengarang, yang kedua kondisi sosial dan budaya masyarakat, kemudian yang terakhir nilai moral, agama, dan pendidikan. Kita lanjut dengan struktur cerpen. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari unsur-unsur cerpen, kita lanjut dengan struktur cerpen. Apa saja sih struktur cerpen tersebut? Yang pertama ada orientasi. Orientasi merupakan pengenalan tokoh, latar, dan suasana cerita. Kemudian ada komplikasi. Nah, pada tahap komplikasi biasanya munculnya masalah atau konflik di cerita tersebut. Kemudian lanjut dengan resolusi. Nah, resolusi apa sih? Nah, resolusi biasanya yaitu penyelesaian konflik yang terjadi. Selanjutnya ada koda atau opsional. Nah, koda ini merupakan bagian dari penutup yang berisi pesan atau pelajaran dari cerita. Biasanya pesan yang ingin disampaikan berupa amanat yaitu terdapat pada bagian koda atau penutup. Ya. Jadi skemanya itu terdiri dari yang pertama ada orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang terakhir koda. Nah, ini contoh cerpennya anak-anak. Nah, silakan dibaca. Budi menemukan sebuah dompet di halaman sekolah. Dia membuka dompet itu dan melihat kartu identitas telah berbuat tujuh. Ya, terima kasih Dela. Tadi kita sudah mendengarkan salah satu contoh cerpen yang dibacakan oleh Dela. Nah, anak-anak, terkait dengan materi yang sudah Ibu ajarkan, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik, jika tidak ada, Ibu yang akan bertanya. Apa saja 2 unsur dalam cerpen? Sebut. Ya, silakan Dela. Unsur intrinsik itu pertama tema, yang peristiwa dalam cerita, latar, tempat, waktu, dan suasana terjadinya cerita, sudut pandang, cara pengarang menceritakan kisah, amanat, moral yang ingin disampaikan, unsur belakang pengarang, kondisi sosial dan budaya masyarakat, nilai moral, agama, dan pendidikan. Ya, benar ya anak-anak. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Dela. Jadi unsur dalam cerpen terdiri atas 2 unsur utama. Yang pertama yaitu unsur intrinsik yang terdiri atas tema, tokoh dan penokohan, alur, latar belakang, sudut pandang, serta amanat. Kemudian ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik sendiri terdiri dari 3. Apa saja? Yaitu latar belakang pengarang, kondisi sosial dan budaya masyarakat, nilai moral, agama, dan pendidikan. Nah, anak-anak, karena kita sudah mendengarkan Dela membacakan salah satu contoh cerpen, sekarang Ibu punya tugas. Nah, tugasnya ini adalah tugas individual. Pertanyaannya ada di depan. Silakan yang pertama, kalian menentukan siapa tokoh utama dalam cerpen tersebut. Kemudian yang kedua, di mana Budi menemukan dompet tersebut.
Kemudian yang ketiga, bagaimana sifat budi dalam cerita. Yang keempat, apa masalah yang terjadi dalam cerita. Kemudian yang kelima, apa amanat yang dapat diambil dari cerpen. Silakan Ibu kasih waktu 15 menit. Silakan kalian jawab soal ini secara individu ya. Sudah jawab soal yang pertama? Udah ya? Waktunya habis ya anak-anak? Sudah selesai semua? Sudah. Nah sekarang silakan kalian bantu ibu mengoreksi jawaban teman kalian. Silakan jawabannya ditukar dengan teman sebangkunya. Sekarang kita akan menjawab soal. Siapa tokoh utama dalam cerpen tersebut? Jawabannya adalah Budi. Kira-kira ada yang menjawab seperti itu? Ada. Ada ya? Berarti jawabannya sudah sesuai ya? Kemudian yang kedua, di mana Budi menemukan dompet? Nah, jawabannya adalah di halaman sekolah. Ada yang jawabannya sama? Ada. Sama ya? Jadi pertanyaan yang ketiga, bagaimana sifat Budi dalam cerita? Ya, benar ya anak-anak. Ada yang sama jawabannya? Beda. Beda. Kamu apa? Nah, selain dari jawaban jujur dan bertanggung jawab, jawabannya salah ya anak-anak. Jadi jawaban yang tepat adalah jujur dan bertanggung jawab. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa masalah yang terjadi dalam cerita? Jadi masalah yang terjadi yaitu Budi menemukan dompet yang bukan miliknya. Ada yang sama jawabannya? Ada. Nah, sama ya. Jadi di luar dari jawaban tersebut salah. Kemudian jawaban yang terakhir, apa amanat yang dapat diambil dari cerpen tersebut? Kira-kira amanat apa yang dapat diambil dari cerpen tersebut? Silakan. Kita bersikap jujur dan mengembalikan barang yang bukan milik kita. Ya, benar sekali anak-anak. Jawabannya sudah tepat semua. Jadi dapat Ibu simpulkan, kalian dapat memahami semua materi yang sudah Ibu ajarkan. Nah, anak-anak, seputar materi yang sudah Ibu ajarkan, apakah sudah jelas semua? Sudah. Sudah jelas ya? Baik. Selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, apa sih kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, kesimpulannya adalah cerpen merupakan karya sastra berbentuk cerita pendek yang memiliki ciri-ciri, unsur, dan struktur tertentu. Dengan memahami pengertian, ciri-ciri, unsur-unsur, serta struktur cerpen, peserta didik dapat mudah memahami isi cerita, menganalisis pesan yang terkandung di dalamnya, dan mengapresiasi karya sastra dengan baik. Selain itu, pembelajaran dapat menumbuhkan kreativitas, imajinasi, serta nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya kesimpulannya anak-anak. Nah, baik anak-anak, Ibu rasa karena kalian semua sudah memahami materi yang sudah Ibu ajarkan, sekarang kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta nanti di rumah silakan kalian buat satu contoh cerpen, bebas ya temanya apa saja, nanti dikumpulkan di minggu depan. Sudah mengerti? Sudah. Nah, jika sudah, kita akan menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, Ibu mau satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Terima kasih Della karena sudah memimpin doa. Baik anak-anak, pembelajaran kita cukup sampai di sini saja. Ibu mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau cara Ibu menyampaikan materi mungkin terlalu kecepatan atau kurang jelas atau mungkin kurang efektif. Atas waktunya Ibu